Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Safaliyin dengan NIM 0607200079, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1C di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan munasabah dalam Al-Quran. Pembahasan yang saya akan bahas yaitu yang pertama, sejarah lahirnya munasabah, yang kedua, pengertian munasabah, yang ketiga, macam-macam munasabah, yang keempat, kedudukan munasabah dalam tafsir dan hubungan dengan asbab an-nuzul. Yang kelima, faedah ilmu munasabah, yang keenam, metode menggali munasabah, yang ketujuh, cara mengetahui munasabah, dan yang terakhir, kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan. Sejarah lahirnya munasabah yaitu teori munasabah berasal dari kenyataan bahwa Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang sudah tidak berdasarkan fakta kronologi turunnya ayat Al-Quran. Salah satu penyebabnya perbedaan pendapat adanya mushaf-mushaf ulama salaf yang urutan suratnya bervariasi atau beragam. Pengertian munasabah Al-Quran. Menurut bahasa, munasabah merupakan persesuaian atau hubungan atau relasi antara ayat atau ayat satu dengan ayat yang lain atau yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Menurut istilah munasabah itu ilmu tasanub al-ayat wa as-suwar, yaitu ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penerbit dari bagian-bagian Al-Quran. Macam-macam munasabah dalam Al-Quran yaitu ada dua segi. Pertama, dari segi munasabah atau keadaan, kesesuaian dan bersambungannya. Yang kedua, dari segi materi. Dari segi sifat, munasabah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu persesuaian dengan nyata atau persambungan yang tidak jelas. Persesuaian yang nyata yaitu persesuaian antara bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain tampak jelas dan kuat, karena kaitan kalimat yang satu dengan yang lain erat sekali. Yang kedua, persambungan yang tidak jelas atau samarnya persesuaian antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, sehingga tidak tampak adanya pertalian untuk keduanya. Bila dilihat dari segi materi, munasabah dibagi menjadi 7, yaitu munasabah antar ayat dengan ayat sebelumnya, munasabah antar surat dengan isi tujuan surah, hubungan antara fatawir as-suwar atau ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf. Terus berikutnya, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu surat. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah. Hubungan antara penutup surah dengan awal surah berikutnya. Kedudukan munasabah dalam tafsir dan hubungan asbab an-nuzul. Pendapat para mutafsir tentang munasabah secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, menampung dan mengembangkan munasabah dalam menafsirkan ayat, sedangkan kelompok yang lainnya tidak memperhatikan munasabah sama sekali dalam menafsirkan ayat. Faedah ilmu munasabah yang pertama, mengetahui akan timbal balik antara ayat dengan ayat atau ayat dengan surah-surah yang menunjukkannya bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, walaupun diturunkan secara terpisah dalam rentan waktu yang sangat lama, yaitu 23 tahun. Yang kedua, munasabah memperlihatkan keserasian susunan ayat-ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran sehingga keindahannya dapat dirasakan sebagian orang. Yang ketiga, mengetahui persambungan atau hubungan antar bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Metode menggali munasabah yaitu ada beberapa metode penemuan ilat hukum dalam usul fikih. Di antara metodenya yaitu klarifikasi dan juga metode munasabah. Cara kerja metode ini adalah membuat satu rumusan yang berdasarkan pengkajian keilmuan tertentu yang kemudian dari
Rumusan tersebut akan dicari landasannya di dalam keseluruhan sumber materi syariah. Cara mengetahui munasabah yaitu ada 4. Menurut As-Suyuti ada 4 langkah mengetahui munasabah, yaitu yang pertama harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat dengan menjadikan objek sebagai pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dengan surahnya. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya ataukah tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan. Ilmu munasabah merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari karena ilmu itu akan menjelaskan secara sederhana interkoneksi antar ayat dan surah dalam Al-Quran. Dalam koneksi munasabah susunan Al-Quran yang terdapat dalam mushaf merupakan kumpulan surat yang tersusun dari satu surah, yaitu mulai dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Dalam beberapa terjemah yang di setiap akhir surah dijelaskan tema-tema pokok dari surah terdahulu, kemudian dikorelisasi dengan surah berikutnya. Yang dapat dijelaskan dari kegunaan ilmu munasabah adalah dapat menepis anggaran sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relasi antara satu bagiannya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan korelisasi antara bagian Al-Quran. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalahalan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya atau berkorelasi. Yang terakhir, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Kesimpulannya, ilmu munasabah adalah suatu studi tentang korelisasi atau satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antar surah pada Al-Quran. Ada beberapa cara mengetahui munasabah, yaitu harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surah, uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah, menentukan tingkatan uraian tersebut, dan berhati-hati dalam menarik kesimpulan relevansinya agar tidak dianggap lebih liar atau berlebihan. Dengan mempelajari munasabah akan dapat membantu seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan interkoneksi suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain sebagai suatu kesatuan dan terintegrasi dengan baik. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.